Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiloh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah tokoh pendidikan Islam di Indonesia, yaitu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang pendidik, muzahidawah, pendidik bangsa, politikus, pemikiran yang praktis, pendidikan Islam. Ia berasal dari keluarga yang biasa. Ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripodo, seorang pegawai pemerintah. Dia adalah orang yang berpengaruh dalam Persatuan Islam, yaitu organisasi masyarakat yang mengusung pembaruan pemikiran Islam. Pendidikan Muhammad Natsir, dia mulai pendidikannya di sekolah rakyat di Meninjau, kemudian meneruskan di HIS Adabiyah di Padang, kemudian pindah ke HIS Pemerintahan di Solok, dan kemudian meneruskan ke Mulo, yaitu sekolah sederajat dengan SMA. Di samping dia belajar HIS pagi hari, juga belajar di madrasah diniyah sore hari dan belajar membaca Al-Quran malam hari. Dan di sanalah belajar bahasa Arab, kemudian meneruskan sekolah ke AMS 2, yaitu sederajat dengan SMA di Bandung. Setelah menamatkan pendidikan di Mulo dengan semangat yang haul akan ilmu, pengetahuan, dan dukungan penuh dari kedua orang tuanya, Muhammad Natsir berpisah dengan ibu bapaknya dan meninggalkan kampung halaman. Muhammad Natsir berangkat ke Bandung, Jawa Barat untuk meneruskan pendidikan di AMS dalam bidang kesejahteraan klasik Barat selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1927 sampai dengan tahun 1930. Di sekolah inilah Muhammad Natsir mulai mempelajari ilmu pengetahuan Barat lebih mendalam di masa-masa sebelumnya. Beliau mempelajari berbagai aspek sejarah, peradaban Islam, Romawi, Yunani, dan Eropa melalui buku-buku berbahasa Arab, Perancis, dan Latin. Pada umur 21 tahun, usia yang masih sangat muda, Muhammad Natsir telah menguasai 5 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Arab, Inggris, Perancis, dan Latin. Selain itu, beliau sangat mengerti dengan bahasa Indonesia, bahasa Minang, dan Sunda. Penguasaan berbagai bahasa ini membuat Muhammad Natsir dapat menguasai berbagai disiplin ilmu. Di samping beliau belajar agama Islam secara mendalam dan ikut melibatkan dari dalam pergerakan politik, dakwah, dan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai oleh Muhammad Natsir adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, maju, dan mandiri, sehingga memiliki ketahanan rohani yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Abdudinata tentang tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Natsir, bahwa pendidikan Islam ingin menjadikan manusia yang memperhambat segenap rohani dan jasmani kepada Allah. Implementasi pemikiran pendidikan Islam integral pada sekolah Islam terpadu. Implementasi pemikiran pendidikan Islam Muhammad Natsir dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, konsep sekolah Islam terpadu sendiri, yaitu sekolah Islam terpadu pada hakikatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam aplikasinya, sekolah Islam terpadu ini artinya sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Sekolah Islam terpadu juga menetapkan dan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif, dan konatif.
Sekolah Islam terpadu juga memadukan pendidikan akliyah, kuliah, dan sajadiyah dalam penyelenggaraan, memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar, yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.